Bentar, menunggu upload. Oke, materi saya sudah terlihat di ini ya sama teman-teman ya. Dari Mas Reza sudah terlihat? Di saya belum, Bu. Oh, udah, Bu, udah. Sudah ya. Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin kalau yang di Indonesia Timur itu sudah siang ya, sudah jam 11. Di Indonesia Tengah juga sudah jam 10. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Dwi Intan Afida. Mungkin biasa dipanggil Intan, tapi sometimes juga dipanggil Dwi gitu ya. Antara dua itulah Dwi atau Intan. Kemudian sebagai perkenalan dulu, saya adalah salah satu dosen di Politeknik Harapan Bersama. Politeknik Harapan Bersama itu terletak di Kota Tegal, ya, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi sedikit saya paparkan. Terus kemudian kebetulan saya di BISA AI itu ikut bergabung menjadi mitra di BISA AI, kemudian mungkin bisa dikatakan sebagai advisor atau periset ya, researcher yang ada di BISA AI itu. Nah, kalau misalkan ini saya lupa mencantumkan, sebentar. Kalau misalkan teman-teman ingin mengenal jauh saya, bisa melalui LinkedIn ya. Bisa melalui LinkedIn, search nama saya saja, Dwi Intan Afida. Kemudian email, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau apa, email saya jika misalkan ada yang ingin didiskusikan gitu ya terkait dengan natural language processing. Jadi saya juga mengampu di course berkaitan natural language processing di studi independen BISA AI ini. Kemudian secara garis besar agar teman-teman tahu background saya gitu ya. Secara garis besar saya S1 di Undip Teknik Komputer, kemudian S2 juga di Undip, Universitas Diponegoro, Semarang, mengambil jurusan Sistem Informasi, Magister Sistem Informasi. Kemudian kalau teman-teman ingin tahu banyak juga beberapa tulisan saya di Google Scholar, itu juga bisa bisa di search juga ya. Biasanya saya ada beberapa riset tentang NLP. Kalau nanti teman-teman ada yang tertarik dengan
riset ya, riset berkaitan NLP itu bisa dengan saya gitu ya. Kok ini udah masuk join sebentar. Ini ya, ini beberapa tulisan saya yang sudah terbit, banyak tentang natural language processing. Kemudian kalau teman-teman mau ke LinkedIn saya juga di ini LinkedIn saya. Jadi saya teman-teman bisa lihat mengenai profil saya di LinkedIn. Saya juga sebelum sebelum di Politeknik Harapan Bersama juga sempat bekerja di beberapa di Jakarta perusahaan fungsional AI konsultan IT, kemudian ada juga sebagai senior fungsional ERP. Ya, baru di sini jadi dosen di Politeknik Harapan Bersama, kemudian juga jadi researcher di Bisa AI Academy. Itu kira-kira perkenalan singkat saya. Nanti teman-teman kalau misalkan mungkin dari Reza, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti Reza bantu ini ya, bantu langsung raise hand atau bisa langsung speak up aja. Jadi tidak perlu menunggu kesempatan untuk bertanya atau tidak ada sesi bertanya gitu ya, langsung aja kita diskusi aja, karena tentu saja di sini bukan berarti saya yang paling tahu, tapi juga teman-teman juga tentunya dengan informasi yang banyak pasti juga lebih banyak mengetahui mengenai natural language processing di internet, di literasi-literasi yang lainnya. Baik, natural language processing for building smart society 5.0 ya. Jadi apa sih natural language processing? Mungkin teman-teman banyak yang ikut kuliah natural language processing, saya akan ulang sedikit dan nanti saya akan relasikan bagaimana sih peran NLP untuk pembangunan smart society. Nah, di sini agendanya ada apa itu NLP, kemudian apa sih bedanya programming language dengan natural language, kemudian society 4.0 itu apa, dan kemudian NLP yang diterapkan untuk membangun society 5.0. Nah, what is NLP? Jadi NLP di sini ya, kalau kita tahu lebih ke arah di sini akan berbicara tentang bahasa alami. Bahasa alami itu apa? Bahasa alami itu bahasa yang diucapkan atau ditulis, di mana bahasa itu digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi di sini NLP adalah kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia, seperti yang diucapkan maupun yang ditulis, di mana bahasa yang diucapkan dan ditulis tersebut disebut bahasa alami. Kemudian di sini untuk memahami bahasa alami, para ilmuwan telah mengerjakan banyak penelitian tentang bagaimana sih cara membuat komputer agar memahami dan bisa memanipulasi bahasa alami gitu. Nah, kemudian di sini secara bidang ya, bahasa alami merupakan natural language processing merupakan cross berbagai bidang atau disebut interdisipliner. Ya, di sini NLP sendiri merupakan bidang penelitian interdisipliner yang bertujuan untuk membuat mesin memahami dan memproses bahasa manusia. Ini beberapa hal yang bisa menjadi basic fondasi bahwa ini adalah NLP ya, bagaimana komputer memahami manusia.
memahami bahasa manusia. Nah, kemudian NLP coverage ya. NLP cakupan penelitian mengenai natural language processing itu apa saja? Sebenarnya penelitian ini ya, NLP ini berasal dari berbagai bidang termasuk ilmu komputer, matematika, linguistik, ilmu saraf, dan di sini dijelaskan statistik, computer science, matematik, linguistik, neuroscience. Neuroscience itu kenapa sih neuroscience itu masuk ke NLP? Karena orang dalam berbahasa itu juga menggunakan emosi juga ya, ada emosinya. Mungkin kalau teman-teman chat itu biasanya ada emotikonnya gitu ya, atau kita bisa melakukan analogi, bisa menggunakan sarkasme, misalkan kita di kasir gitu ya, atau misalkan ada di kasir antriannya panjang sekali, terus kemudian kita bilang, wah antriannya cepet sekali ya gitu. Nah, padahal itu sarkas, nyindir gitu. Jadi di situ ada neuroscience karena ada hal yang berkaitan emosi gitu. Nah, linguistik jelas ya, kita akan menggunakan hal-hal tata bahasa, kaidah bahasa ya, baik itu nanti entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang akan kita teliti. Misalkan kita akan meneliti teks atau bahasa Indonesia, ya berarti nanti tata bahasanya yang kita gunakan tata bahasa Indonesia. Kalau kita melakukan teks atau tadinya itu bahasa Inggris, penelitian yang berbahasa Inggris, berarti teks yang akan kita gunakan atau tata bahasa atau kaidah bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini matematiknya itu kenapa sih ada matematik? Jelas ya, karena basic dari komputer itu kan matematika ya, bahwa selanjutnya komputer itu memahami bahasa, memahami atau diprogram itu juga karena berdasarkan matematis, sehingga nanti dari teks kita bisa mengkonversi ke dalam bentuk matematiknya. Nah, kemudian NLP sendiri juga di sini beririsan dengan computer science, ya, beririsan dengan statistik. Computer science nanti ke AI, kemudian ke machine learning, deep learning, karena metode untuk melakukan processing natural language itu kan juga butuh komputasi yang bagus ya, butuh algoritma yang bagus, yaitu machine learning dan deep learning ya. Ini ada di computer science. Nah, setelah itu ada statistik. Jadi di sini ada bidang statistiknya. Statistik berarti nanti tergantung banyaknya kata yang muncul, banyaknya kata positif yang muncul, banyaknya kata negatif yang muncul, dan hal-hal yang berkaitan peluang lainnya ya. Di sini adalah irisan dari bidang-bidang interdisipliner yang kemudian bidang tersebut disebut natural language processing. Ya, kemudian history of NLP. Nah, di sini ilmuwan Inggris Alan Turing yang dianggap sebagai salah satu pelopor AI mengembangkan seperangkat kriteria yang disebut tes Turing untuk menguji apakah sebuah mesin dapat menampilkan perilaku cerdas yang mirip dengan perilaku dari seorang manusia. Nah, salah satu tes Turing ini adalah mesin memahami dan memproses bahasa alami, bahasa alami yang dimiliki oleh manusia. Jadi kriteria yang paling menonjol dari tes Turing adalah bagaimana mesin itu bisa memahami dan memproses bahasa alami.
Kemudian dengan berkembangnya waktu, dengan munculnya algoritma mesin learning, dan banyaknya data di internet, serta peningkatan kapasitas komputasi, maka solusi NLP jauh lebih terukur dan dapat diandalkan. Ya, jadi dengan berkembangnya sarana yang mensupport pemahaman komputer terhadap bahasa manusia, diantaranya adalah adanya algoritma mesin learning, sekarang juga adanya algoritma deep learning, kemudian data di internet juga sangat banyak, data teks di internet sangat banyak, sehingga bisa jadi data untuk dipelajari untuk memberikan pelatihan kepada mesin learning, sehingga data teks itu bisa digunakan sebagai dataset untuk belajar, untuk mesin learning belajar gitu, dan juga kapasitas komputasi yang tinggi ya dengan adanya cloud computing dan lain sebagainya, sehingga komputasinya akan semakin cepat, maka NLP juga semakin berkembang. Nah, kemudian evolution of NLP research ya. Jadi kenapa kemudian tadi NLP itu perkembangannya sangat masif nih sekarang ini? Yang pertama dikarenakan data di internet dan data teks yang disimpan pada perangkat lunak itu sudah sangat banyak, sehingga membutuhkan data analisis ya, membutuhkan data analis, atau ketika kita membutuhkan analisis data, kita tidak bisa manual membacanya satu persatu, tapi harus ada mesin, harus ada komputasi yang bisa melakukan analisis dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian besar pekerjaan sekarang ini membutuhkan keterampilan mesin learning dan NLP. Ya, oleh karena itu, dengan pentingnya untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri untuk revolusi AI yang akan datang dan landscape teknologi yang berkembang pesat ya, dengan revolusi AI dan landscape teknologi yang berkembang pesat, maka NLP NLP research atau riset di bidang NLP juga semakin berevolusi, semakin berkembang. Nah, kemudian karena NLP merupakan salah satu bidang dari machine learning, maka banyak pekerjaan yang akan membutuhkan orang-orang untuk mengerjakan proyek NLP ya, sehingga inilah perkembangan NLP di masa sekarang ya, dengan banyaknya dukungan dan dengan banyaknya request permintaan dari pasar, maka riset di bidang NLP ini semakin berkembang. Nah, kemudian programming language versus natural language. Ya, di sini dijelaskan bahwa language itu merupakan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan, seperti kata, kelompok kata, atau kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulis. Jadi ini adalah definisi dari bahasa. Kenapa di sini dijelaskan ada sih perbedaan programming language dengan natural language gitu ya. Kalau yang kita tahu programming language misalkan Java, misalkan programming language Python, PHP, C++ dan lain sebagainya, itu berbeda dengan natural language. Ya, sedangkan natural language di sini bahasa manusia yang berevolusi ya, dan memungkinkan manusia untuk berkomunikasi lebih efisien dengan kelompoknya. Nah, kemudian di sini manusia memiliki afinitas yang dalam terhadap bahasa alami untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Jadi kemampuan manusia itu sangat canggih ketika berbicara tentang bahasa ya. Jadi di sini itu tata bahasa seluruh dunia itu juga kan berbeda-beda, sehingga kemampuan bahasa itu sangat tinggi di manusia, sehingga berbeda dengan, mungkin bisa dibedakan dengan makhluk lainnya. Dan kalau dipahami oleh komputer, tentu kaidah-kaidah bahasa tersebut itu menyulitkan gitu ya. Kadang ada juga yang tidak konsisten, misalkan kayak
sapu kita jadi menyapu. Tapi mungkin ada beberapa kan berarti itu kan huruf S-nya dihilangkan. Sapa kita jadi menyapa gitu ya. Sedangkan tulis yang awalannya T itu jadi menulis. Tapi kalau kita gambar itu jadinya menggambar di Indonesia ya. Mewarnai itu tidak ada imbuhan lainnya, hanya mewarnai saja, tidak ada meng atau men gitu ya. Nah, itu kaidah-kaidah bahasa banyak yang tidak konsisten, apalagi di bahasa Inggris gitu ya. Tulisannya apa, dibacanya apa. Kalau di Indonesia kan kalau kita spellingnya ABC ya berarti nanti pada saat masuk di kata juga akan sama gitu. Nah, ini kerumitan bahasa alami. Nah, kemudian bahasa alami ini juga semakin berkembang karena dipercepat oleh pertumbuhan manusia dengan informasi yang sangat penting. Jadi akan banyak data, akan banyak informasi dari manusia sehingga perkembangan bahasa juga semakin cepat. Kita juga mulai bisa berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin sekaligus gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari beberapa tata bahasa sekaligus. Nah, sedangkan perbedaannya dengan programming language, di sini programming language adalah agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin untuk mendapatkan output yang diinginkan. Jadi ini sebenarnya adalah kalau programming language itu isinya instruksi-instruksi sehingga mesin itu bisa melakukan apa yang diinginkan. Bahasa pemrograman juga diasumsikan sangat penting untuk memanfaatkan kekuatan komputasi mesin gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian dijelaskan perbedaan programming language dengan natural language. Toh kan mungkin kenapa sih ini perlu perlu dibedakan? Karena ini kan sebenarnya kan kalau secara secara kasat mata atau secara tersurat natural language ini akan dipahami oleh komputer. Nah, programming language itu juga sudah dipahami oleh komputer. Kenapa sih kita perlu melakukan penelitian natural language agar natural language itu bisa dipahami komputer, sedangkan kita juga sudah punya programming language gitu ya. Nah, jadi di sini harus dibedakan. Kalau programming language itu adalah instruksi-instruksi, kita menyuruh ke komputer, sedangkan kalau bahasa alami itu natural language processing ya, itu supaya komputer memahami apa yang dimaksud dari natural language itu sendiri. Ya, jadi bukan dengan instruksi-instruksi baku, tapi ada banyak tata bahasa, kaidah bahasa gitu yang ada di natural language. Nah, di sini natural language memiliki perbedaan yang paling penting, yaitu bahwa bahasa alami itu bersifat ambigu dan karena itu tidak dapat dipahami oleh mesin. Ya, jadi karena bentuknya itu tidak instruksi-instruksi. Sebagai contoh, lihat pernyataan berikut. Pilih sebuah bilangan bulat dan membaginya dengan 2. Jika sisanya adalah 0, maka itu adalah bilangan genap. Nah, untuk memahami bahasa sepanjang ini, komputer itu biasanya diubah ke programming language ya, yang tata aturannya itu beririsan dengan matematis gitu. Nah, di sini adalah perbedaannya. Kemudian perbedaannya lagi adalah
bahasa alami mencakup banyak elemen, ya. Ada sarkasme tadi ya. Sarkasme, misalkan kita menyindir sesuatu. Ya memang pemerintahannya sangat bagus sehingga korupsinya banyak sekali gitu. Nah itu kan sarkasme ya, pemerintahannya bagus tapi diimbuhi korupsinya banyak sekali. Atau kita juga punya negasi ganda kayak tidak jelek gitu ya. Tidak itu sudah negasi, jelek itu juga negatif, tapi dengan tidak jelek itu berarti jadi baik gitu. Nah ini bahasa yang ada sarkasme, negasi ganda, ekspresi retoris dan seterusnya yang meningkatkan kompleksitas, yang membutuhkan kompleksitas dan membutuhkan upaya yang besar untuk mengkodekan setiap aturan bahasa alami ini supaya dipahami oleh mesin. Nah, faktor-faktor ini kemudian membuat bahasa alami tidak layak digunakan sebagai bahasa pemrograman, tapi kemudian riset dari bahasa alami disebut natural language processing itu kemudian menjadi berkembang. Gimana sih caranya, gimana sih robot nantinya bisa berkomunikasi dengan bahasa alami gitu. Karena nggak mungkin dari manusianya itu berbicaranya menggunakan programming language, tapi ya berbicaranya menggunakan natural language. Maka permintaan riset terhadap natural language processing itu semakin banyak. Nah, kemudian kita ke Smart Society 5.0. Jadi di sini ya, di sini adalah perkembangan bagaimana sih industri itu kemudian mungkin dari industri 3.0, 4.0 sekarang kok bukan era industri 5.0, kenapa enggak industri 5.0 gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa enggak industri 5.0 gitu. Di sini perlu diperjelas karena Smart Society itu nanti tidak 5.0 ini tidak hanya berimbas pada industrialisasi saja, pada industri, pada perusahaan gitu ya, pada hal-hal ekonomi saja, tapi Smart Society ini akan mencakup ke semua bidang. Semua bidang akan include ke dalam perubahan 5.0 ini. Gitu. Nah, atau di sini di gambar ini dijelaskan hubungan Smart Society 5.0. Nah, jadi di Smart Society 5.0 ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, maka berbagai teknologi itu juga turut berkembang pesat. Nah, salah satunya adalah konsep Society 5.0 yang pertama kali digagas di negara Jepang ya. Sebenarnya konsep ini itu bertujuan untuk memudahkan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi yang modern. Ya, jadi intinya sih memudahkan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Misalnya penggunaan artificial intelligence, Internet of Things, robot dan lain sebagainya. Ya. Karena istilah ini itu tidak berdampak hanya ke industri ya, dengan berkembangnya teknologi modern itu tidak hanya berdampak ke industri nih, tapi berdampak ke society, sehingga kemudian istilahnya ini tidak jadi istilah industri 4.0, tapi istilahnya itu sekarang menjadi
Society 4.0. Nah, di industri 5.0 ya, di society 5.0 ini akan memberikan konsep memudahkan kehidupan manusia dengan adanya AI sebagai konsep utamanya. Ya, jadi kalau kita lihat AI menjadi konsep utama di Society 5.0. Ya, dengan pemanfaatan teknologi modern, tapi mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Kalau sebelumnya kita bisa lihat di sini tenaga agrikultural, kemudian 3.0 ini mengandalkan tenaga uap, yaitu industrialisasinya itu mengandalkan mesin dan lain sebagainya. Kemudian kalau di sini Society 4.0 information itu hanya ke masing-masing gitu ya. Jadi belum terhubung, sudah ada internet, sudah terhubung, tapi masih banyak yang menggunakan kabel, masih banyak yang menggunakan jaringan pribadi, jaringan sendiri-sendiri, atau datanya itu masih terpisah-pisah, ya, belum terintegrasi. Sedangkan kalau gambar New Society 4.0 ini, dia dalam satu dunia itu saling terhubung, ya, dan berbagai bidang itu saling berelasi di Society 5.0. Kalau ini jelas masing-masing negara itu karena mungkin internetnya belum berkembang cepat, komputasinya belum berkembang cepat, sehingga data-data juga masih banyak yang sulit diperoleh. Sedangkan di society ini benar-benar kita bisa mengakses apapun dengan mudah. Kalau dulu kita mau wifi gitu ya, kalau zaman saya dulu saya mau connect ke internet dan lain sebagainya itu harus ke kampus gitu ya, harus cari wifi ke kampus. Kalau sekarang kuota internet dari handphone sendiri itu sudah cukup murah, ya, cukup murah, cukup mudah diakses, ya. Itu adalah gambaran Smart Society 5.0. Nah, sebenarnya ini nanti dijelaskan. Nah, sebenarnya kalau mengutip dari laman resmi CEO Japan, ya, masyarakat 5.0 atau Society 4.0 ini merupakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang ada di industri 4.0. Jadi kan di industri 4.0 ini kan sudah menggunakan internet, sudah menggunakan Internet of Things, sudah ada artificial intelligence gitu ya. Tapi itu hilirisasinya itu hanya di industri gitu ya. Sedangkan kalau di Society 5.0 di situ masyarakatnya itu bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosialnya menggunakan Internet of Things, artificial dan intelligence. Jadi artificial intelligence, Internet of Things, robot, dan lain-lain itu tidak hanya digunakan di bidang industri saja, tapi juga digunakan secara umum oleh kalangan masyarakat.
Nah, ini perbedaan antara society atau industrialisasi pada saat 5.0 dengan society pada saat 5.0. 4.0 ini ya yang 4.0 di sini di sini 4.0 manusia akan mengakses layanan cloud di dunia maya melalui internet. Mereka akan mencari, mengambil, serta menginformasi data yang mereka butuhkan. Ya, jadi di sini masyarakatnya itu mengakses cloud-nya, kemudian mendownload, baru dianalisisnya itu di lokal. Ya, itu juga dengan hal-hal informasi yang dibutuhkan dan lain-lain dia download, kemudian di analisis di lokal. Ini juga sama, ketika robot ya robot produced under control of human, itu juga ada penyimpanan di cloud, kemudian akan diakses di lokal. Nah, untuk yang society 5.0 ya, yang cyberspace, big data dan lain-lain, di sini muncullah big data ya. Ada big data karena datanya sudah banyak, semakin banyak di internet, berbeda dengan data yang pada saat 4.0, di 5.0 ini datanya sudah banyak. Kemudian ketika kita akan melakukan automatic driving dan lain sebagainya, itu datanya ada di cloud semua. Ya, datanya ada di cloud semua. Kita mau mengakses data person dan lain sebagainya itu ada di cloud, dan analisis data yang digunakan dengan artificial intelligence itu juga dilakukan di cloud-nya. Jadi analisis data yang berbasis artificial intelligence-nya juga dilakukan di cloud gitu. Nah, secara garis besar sebenarnya semangat dari Society 4.0 ini adalah memberikan penyelesaian penyelesaian masalah-masalah sosial ya dengan teknologi, tapi tidak merusak lingkungan, tidak ngomonginnya sustainable industrialisasi ya dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau di sini dijelaskan bahwa konsep society 5.0 memberikan perubahan yang cukup signifikan saat ini di negara Jepang. Seiring bertumbuhnya ekonomi, kehidupan masyarakat menjadi makmur dan nyaman. Karena apa? Karena hal-hal teknologi yang dibangun itu tetap memperhatikan isu-isu lingkungan. Gitu. Ya, jadi hadirnya konsep masyarakat 5.0 memberikan dampak positif pada pemecahan masalah sosial sekaligus pembangunan ekonomi. Dalam menghadapi perubahan besar di dunia dan transformasi digital, munculnya teknologi seperti AI, IoT, robotika, machine learning, dan pengolahan data yang sangat mudah tidak hanya dimanfaatkan oleh industrialisasi saja, tapi memudahkan kehidupan manusia secara umum. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya peran dari NLP di
untuk membangun society 5.0. Nah, sebenarnya kalau kita ketahui ada banyak problem yang bisa jelas bisa bisa diimplementasikan riset NLP di berbagai bidang gitu ya. Misalkan yang pertama itu tentang government ya. Di government itu ada banyak bidang yang bisa kita ada banyak aplikasi NLP atau ada banyak riset NLP yang bisa dikembangkan untuk permasalahan di bidang pemerintahan. Sebentar, saya share dulu. Bentar ya. Nah, misalkan di bidang government ya. Di bidang government ya, kita bisa melakukan analisis public feedback ya. Jadi ini bisa menggunakan analisis sentimen, bagaimana sih pendapat publik, opini publik terhadap suatu kebijakan atau terhadap suatu aturan ya. Jadi misalkan ada aturan harus vaksin. Nah, bagaimana sih pendapat publik? Nah, harusnya government bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan riset NLP untuk melakukan sentimen analyzer gitu ya. Oh, seberapa publik yang positif di media sosial, seberapa banyak publik yang komentarnya negatif di media sosial, atau cukup ternyata publik itu netral-netral aja berkaitan dengan aturan itu gitu ya. Jadi kita bisa dari pemerintah itu bisa menggunakan NLP untuk analyze public feedback ya. Opini publik terhadap aturan pemerintah. Nah, sehingga dengan adanya feedback dari masyarakat ya, nanti dari government itu bisa melakukan prediksi. Oh, prediksinya itu akan seperti apa ketika banyak yang positif pro terhadap vaksin ya, itu akan seperti apa. Oh, berarti akan dilanjutkan nih kebijakannya. Atau ketika ada BBM seperti ini, BBM naik gitu ya. Oh, kebijakan kemarin kan banyak nih isu BBM akan naik. Nah, dari pemerintah harusnya bisa menerapkan ini, analisis sentimen ini ya. Analisis sentimen ini kemudian dianalisis berapa yang positif, berapa yang negatif, sehingga kita bisa pemerintah bisa memprediksi langkah selanjutnya. Ya, kemudian dari pemerintah juga bisa melakukan improve setelah tahu berapa yang
kontra terhadap kebijakan BBM yang naik tersebut. Terus kemudian ini kayaknya ada yang kurang ya. Jadi mungkin teman-teman seperti yang teman-teman ketahui, apa aja sih NLP itu bisa diterapkan apa aja gitu ya. Bisa selain sentimen analisis ini, kita juga bisa di Smart City, aplikasi Smart City dan lain sebagainya, itu biasanya ada fungsi chatbot. Ya, ada fungsi question answer. Ya. Fungsi question answer juga seharusnya dimanfaatkan pemerintah gitu. Dimanfaatkan government untuk melakukan pelayanan. Misalkan gimana cara perpanjang SIM mungkin, misalkan cara mengganti kakak, misalkan gitu ya, atau cara mengurus dokumen-dokumen lain itu seperti apa gitu. Nah, itu harusnya layanan-layanan seperti itu bisa mengimplementasikan chatbot gitu ya. Jadi di government itu NLP juga sangat mungkin untuk diterapkan. Atau dari government sendiri di NLP itu ada namanya question answer. Ya, question answer sendiri itu apa? Question answer sendiri itu hampir mirip seperti seperti chatbot, tapi question answer itu akan ngasih tema dulu nih, misalkan ini pada saat pertama kali ada pertanyaan dari modelnya, dari machine learning atau deep learningnya itu tahu ini bertemanya tentang berarti tentang pelayanan misalkan Dukcapil, berarti nanti dipindahkan ke customer service Dukcapil. Ini secara pelayanan itu berkaitan tentang BPJS Kesehatan. Berarti nanti dari situ akan diarahkan ke BPJS atau ke BPJS Kesehatan kayak gitu. Jadi itu NLP yang bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Dari Reza? Belum ada sih. Nah, silakan mungkin dari teman-teman ada diskusi yang ingin disampaikan dulu. Soalnya kalau misalkan nanti dari satu sisi saya yang menjelaskan nanti barangkali diskusinya nggak seru gitu. Jadi biar ada tektokan dulu nih sembari istirahat. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Ada satu pertanyaan nih Bu dari Kak Firmansyah Putra Aprilia. Bu izin tanya, apakah Google Assistant Big Buy juga pakai konsep NLP Bu? Nah, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi Google Assistant, Bixby Siri itu juga pakai konsep NLP. Jadi dia jadi konsep NLP-nya itu adalah caranya pertama mengumpulkan banyak pertanyaan. Setiap pertanyaan itu akan punya jawaban. Jadi kumpulin banyak pertanyaan dan jawaban. Nanti ketika ada yang jadi chat gitu ya, chatnya atau pertanyaan apa nih yang muncul, nanti itu akan
divalidasi mirip dengan pertanyaan yang mana sih? Nah, validasi mirip dengan pertanyaan yang mana? Oh, berarti misalkan mirip dengan pertanyaan nomor 1. Berarti nanti akan akan dijawab dengan jawaban yang nomor 1. Itu memang benar merupakan salah satu aplikasi di NLP. Ya, mungkin saya nanti sebentar saya share sedikit. Sebentar. Secara garis besar ada beberapa contoh dari NLP application ya, yang mungkin teman-teman nanti akan ketahui. Bentar saya share dulu. Nah, ini adalah beberapa NLP application. Ada virtual assistant. Virtual assistant itu kan bisa berupa chatbot atau memang khusus virtual assistant seperti Alexa, Siri, Cortana, dan yang lainnya. Kemudian aplikasi NLP yang lain itu bisa berupa customer support tools ya. Customer support tools itu contohnya apa? Ada chatbot, terus bisa juga dilakukan email classifier. Jadi klasifikasi email ini, klasifikasi email itu kita bisa tahu, oh ternyata dia itu mengarah ke bidang service. Oh dia itu ternyata mengarah ke, misalkan di perusahaan bengkel atau bengkel mobil atau apa gitu ya. Oh ternyata dia lebih ke arah untuk bertanya-tanya tentang servis. Oh dia lebih ke arah pembelian mobil baru misalkan dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan email classifier atau menggunakan text classifier ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan teks mana dalam kayak misalkan menulis teks berita gitu ya. Kita bisa mengklasifikasikan mana yang tentang olahraga, mana yang tentang politik, mana yang tentang olahraga, politik, kemudian misalkan tentang teknologi gitu. Kemudian NLP application yang selanjutnya adalah sentiment analysis. Sentiment analyzer ini tentu sangat familiar tadi ya, hampir semua opini yang ada di internet kita bisa lakukan sentiment analysis. Tadi kita contohnya di government. Nanti sentiment analysis kita bisa contohkan untuk yang bagian ekonomi. Misalnya apa? Yang bagian ekonomi itu adalah sentiment analisisnya misalkan kita punya sebuah produk ya, atau misalkan kita punya sebuah hotel gitu ya. Nah, hotel
atau produk barang, fashion, atau jasa, itu selanjutnya bisa biasanya ada halaman ulasannya ya. Halaman ulasannya itu yang kita kumpulkan dengan NLP ini, selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan mana yang komentarnya positif, mana yang komentarnya negatif. Ya. Atau kita bisa menggunakan sentimen based sentimen analisis berbasis aspek. Kalau misalkan cuma menggunakan rating, itu kan kita cuma lihat ratingnya aja ya, tapi kita bisa nih menggunakan berbasis langsung ke teksnya, positif atau negatif. Perkembangannya setelah sentimen analisis itu ada namanya sentimen analisis berbasis aspek. Jadi nanti dari komentar itu kita akan klasifikasikan, oh yang aspek kalau di hotel itu, oh aspek harga, ada yang komentarnya berkaitan aspek harga, ada yang komentarnya berkaitan aspek fasilitas di hotelnya. Nah nanti kita bisa cek, oh berkaitan harga, ternyata banyak nih yang komentarnya negatif. Oh berkaitan aspek fasilitas, ternyata banyak yang komentarnya positif. Maka kita bisa memappingkan di ekonomik itu ya, di field ekonomik, kita bisa memappingkan, oh karena harga itu banyak yang negatif, maka kita kasih kita berikan kebijakan lain, oh berarti harganya perlu didiskoni atau seperti apa gitu. Oh karena fasilitasnya tadi banyak komentar positifnya, ya berarti kita nggak perlu upgrade hotelnya kita, ya itu aja cukup kayak gitu. Nah kemudian ada mesin translator. Mesin translator itu juga bagian dari NLP application ya, bahasa, melakukan translate bahasa. Kemudian ada yang berkaitan dengan name entity recognition, itu biasanya nanti untuk melakukan text summarization, automatic indexing, dan information attraction. Text summarization itu biasanya dalam sebuah teks berita atau dalam sebuah cerita gitu ya, atau dalam sebuah dokumen tertentu kita bisa melakukan summarisasi. Di situ kita bisa NLP bisa membantu melakukan summarisasi, bisa melakukan ini information retrieval, retrieval information, mengambil informasi yang penting aja, information attraction gitu. Mungkin itu Reza, ada yang lain? Baik, terima kasih Bu jawabannya Bu. Mungkin dari Kak Firmansyah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang lain ingin bertanya? Kalau tidak ada, berarti mungkin saya lanjutkan. Oh ada satu. Oh enggak ya, cukup ya. Oke, mungkin boleh lanjutkan dulu Bu. Ya siap. Oke, saya lanjutkan ke bidang-bidang atau hal-hal yang memungkinkan untuk diterapkan NLP. Mungkin kita mulai tadi di government. Saya menggunakan ini aja. Nggak bisa ke bawah ya. Oke, jadi di government tadi kita sudah membahas mengenai untuk menganalisis feedback ya, kita menggunakan sentimen analisis. Sentimen analisis berkaitan feedback suatu kebijakan. Atau di sini tadi kita juga bisa mengoptimalkan chatbot untuk pelayanan terhadap masyarakat, jelas ya. Nah kemudian selanjutnya adalah tadi kemudian di bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi sendiri ya, di bidang ekonomi itu tadi kita juga sama bisa menggunakan sentimen analisis gitu ya, analisis untuk dari ulasan penggunanya kita, dari ulasan konsumen. Kemudian bidang ekonomi juga kita bisa menggunakan chatbot. Terus kemudian kita juga sama ya chatbot untuk melayani konsumen. Kita juga bisa ada email classifier ya, email classification. Jadi bisa mengklasifikasikan email, ini emailnya itu berkaitan tentang apa. Terus mungkin kalau bidang society ya. Maaf Bu, slide-nya tidak berubah Bu. Oh iya. Ya. Saya kayaknya ada masalah upload ini. Kalau share note saya terlihat? Karena terlihat Bu. Ya, mungkin di share note dulu aja ya. Slide-nya juga udah nampak Bu di Smart Society 5.0. Oh iya. Bentar. Saya share screen aja deh. Nah ini. Nah, jadi tadi di bidang ekonomi, kemudian untuk bidang sosial dan society, ini banyak ya sebenarnya NLP itu di bidang society akan mensupport robot. Jadi robot yang biasanya membantu pekerjaan manusia, yang kemudian dikontrolnya menggunakan tombol dan lain sebagainya, sekarang mungkin kalau teman-teman lihat berita-berita di Jepang itu bisa berkomunikasi, ya bisa berkomunikasi dan punya emosi, ya bisa berkomunikasi dan punya emosi. Di sini itu artinya robot tersebut itu sudah diajarin ya, sudah dilatih menggunakan bahasa manusia. Jadi yang berkaitan robot itu adalah question answer ya, question answer application. Jadi apa namanya, bisa ada pertanyaan ada jawaban gitu, hampir mirip dengan chatbot. Nah, kemudian di bidang society sendiri itu teks apa namanya, NLP juga bisa membantu untuk mengenerate teks ya. Jadi misalkan si mesin itu dilatih dengan banyak puisi gitu ya, dengan banyaknya puisi gitu ya. Ketika kita menginputkan kata-kata, misalkan 5 kata ya, misalkan hujan, indah, rindu misalkan gitu. Nah, nanti dari teks generator itu apa namanya, akan membentuk sebuah puisi gitu. Jadi di sosial ini ya, di sosial society ini adalah dikatakan bisa menggunakan teks generator. Saya belum sampai ke slide-nya, belum sampai ke society soalnya saya buatnya teks generator. Jadi tadi ya bisa dilatih dengan berbagai puisi gitu ya, berbagai puisi, kemudian kita inputkan beberapa kata ya, nanti akan menghasilkan puisi. Ya tentu nanti puisinya tidak sesempurna ini ya, tapi kayak rekomendasi nih teks generator.
Terus misalkan dilatih menggunakan teks berita ya. Maka ketika ada beberapa kata, kalimat gitu ya, nanti dia akan bisa merangkai ya, hasilnya adalah teks berita itu sendiri. Nah, tentu ini akan memudahkan ya, akan memudahkan dari kita masyarakat, misalkan kita adalah menulis berita dan lain sebagainya kesulitan, kita bisa menggunakan teks generator ini. Bisa juga lagu, ya misalkan dilatih dengan lirik lagu, misalkan dilatih dengan sebanyak 30.000 lirik lagu. Misalkan. Nah, nanti dari society ini, ya ketika muncul beberapa kata dihasilkan sebuah lirik lagu. Itu adalah contoh NLP di bidang society. Nanti teman-teman bisa bisa contohkan ke saya juga apa sih yang teman-teman temukan. Misalkan untuk apa di bidang society, untuk apa di bidang pendidikan misalkan gitu. Untuk apa di bidang, kalau di bidang pendidikan ya biasanya itu di perpustakaan. Jadi klasifikasi judul buku gitu. Atau bisa biasanya dievaluasi akhir semester, kan ada tuh evaluasi dosen dan lain sebagainya, ada komentarnya tersebut itu bisa menggunakan sentimen analisis kayak gitu. Jadi gitu. Silakan teman-teman juga bisa share ya, baik di public chat atau raise hand, kira-kira apa sih NLP yang bisa dikembangkan untuk membangun society 5.0. Nah, kemudian ke arah politik. Ya, jelas di politik ini kita bisa menggunakan ya sentimen analisis ataupun social network analisis untuk mengetahui suatu tokoh banyak nggak sih yang pro terhadap tokoh tersebut, atau suatu partai banyak nggak yang pro terhadap partai tersebut. Jadi dengan adanya sentimen analisis itu kita bisa tahu seberapa persen, kalau teman-teman di berita gitu ya, kan biasanya tren, kalau trending topik dia hanya melihat trending topik juga bagian dari NLP, hanya melihat kosakata yang sering muncul itu siapa paling banyak, tapi kemudian di breakdown lagi biasanya. Yang positif itu berapa, yang negatif berapa persen, yang positif berapa persen, yang netral berapa persen, sehingga itu bisa dijadikan biasanya NLP itu laris nih ketika masa-masa pemilu. Kayak gitu. Ya, ini common use of NLP biasanya ya customer support management atau digital assistant ya, itu juga biasanya kayak virtual assistant, semacam virtual assistant atau semacam chatbot itu juga dibangun berbasis NLP. Kemudian role of AI in e-commerce ini tadi yang menggunakan sentimen analisis itu juga bisa menggunakan NLP. Nah, kalau cyber security itu ini enggak sih sebenarnya, ini lebih ke harusnya ke text generator. Nah, jadi kesimpulan di pagi hari ini akan banyak sekali aplikasi ya yang bisa kita implementasikan untuk membangun Smart Society 5.0 menggunakan riset
berbasis NLP. Itu mungkin Reza dari saya. Kali ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi lagi Bu. Ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ya, bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung bertanya di kolom chat. Mungkin teman-teman juga bisa ini ya, bisa diskusi kira-kira apa sih yang bisa kita bangun bersama, riset-riset yang kita bangun di bidang NLP untuk membangun society 5.0 gitu. Nah, misalkan apa contohnya tadi kan dari Firman sudah kayak Siri, terus kemudian Cortana gitu ya, virtual assistant itu juga sangat membantu ketika teman-teman ada di smart city. Gitu. Biasanya smart city itu berbasis itu ya chatbot atau virtual assistant. Oke, ada kira-kira Masih belum pada bertanya ya? Oh iya. Ini ada presensi atau seperti apa? Enggak ya? Tidak ada Bu Rensi. Oh iya. Ada pertanyaan nih Bu dari Kak Arif Hakim. Izin bertanya Bu, tips belajarnya agar mahir di bidang NLP Bu. Nah itu Bu, mungkin boleh langsung dijawab nih. Oh iya. Kalau untuk NLP itu sebenarnya kan NLP itu kan beririsan dengan deep learning maupun machine learning gitu ya. Karena metode dalam kita melakukan pengolahan data natural language itu kita membutuhkan metode deep learning-nya. Sehingga teman-teman juga selain paham tata bahasa ya, itu juga perlu paham tentang metode deep learning gitu. Deep learning yang paling terkini itu apa saja yang memungkinkan, atau selain deep learning itu misalkan ada generator teks BERT, ada yang lain lah, ada metode-metode yang lain yang berbasis AI yang sering digunakan di NLP. Itu yang ini sih tipsnya. Kalau untuk studi kasus yang lain, sebenarnya studi kasus NLP itu teman-teman bisa searching gitu ya, bisa baca-baca sendiri. Tapi untuk mengetahui, kalau misalkan kayak aplikasi tadi teks generator itu bagusnya menggunakan metode apa ya yang sedang populer, yang dianggap paling bagus itu apa gitu. Nah itu bisa dicari gitu metode-metode deep learning atau machine learning-nya gitu. Oke, makasih Ibu jawabannya. Mungkin dari Kak Arif ada yang masih pengen ditanyakan lagi? Atau langsung ke pertanyaan kedua ya Ibu ya? Boleh. Dari Kak Eka Wulan Yunita nih, izin bertanya Bu, untuk sentimen analisis itu hanya dilihat dari skor ratingnya atau bisa juga menggali lebih dalam motivasi di balik pesan pengguna untuk melihat apakah masuk keluhan, saran, dan lain-lain. Mungkin boleh langsung dijawab dulu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi analisis sentimen itu tidak berkaitan dengan ratingnya ya. Kalau kita menganalisis berdasarkan rating, yaitu berarti menganalisis berdasarkan rating saja. Tapi kalau analisis sentimen itu di sini machine learning atau deep learning itu akan dilatih
mana yang komentarnya positif, mana yang komentarnya negatif. Karena kadang-kadang yang komentarnya positif pun kasih ratingnya kan sedikit, kadang-kadang yang komentarnya negatif juga kasih ratingnya bisa tinggi gitu. Nah, maka di sini itu berbasisnya itu adalah teks. Jadi teks itu misalkan nih teman-teman biasanya gini, sentimen analisis itu kalau menggunakan machine learning kita bisa menggunakan dataset itu 1000 dataset. Dataset itu dataset adalah data yang akan dipelajari oleh mesin learning gitu ya. Data yang akan dilatihkan ke mesin learning. Kayak ibaratnya kita disuruh belajar berapa banyak buku sih. Nah, itu dataset tuh buku-buku itu. Nah, di sini kalau menggunakan sentimen analisis itu biasanya dibagi kedua. Ada yang menggunakan mesin learning, ada yang menggunakan deep learning. Nanti teman-teman mungkin belajar mesin learning dan deep learning itu di ini ya mata kuliah mesin learning. Nah, kalau menggunakan mesin learning itu datanya bisa lebih sedikit. Ya, bisa lebih sedikit, bisa 1000 komentar, bisa 2000 komentar, itu sudah cukup. Misalkan dari 2000 komentar itu kita kasih labelin satu-satu. Ini komentar yang positif, ini komentar yang negatif gitu ya. Berarti nanti kita dapatkan 1000 komentar positif, 1000 komentar negatif. Akhirnya dari 1000 komentar positif dan negatif itu berarti datasetnya ada 2000, itu dikasihkan, disuruh mesin learning itu pelajari. Ya, setelah dipelajari, kemudian mesin learning itu menghasilkannya model. Ya. Nah, model itu nanti yang ketika ada inputan baru kayak ada ulasan baru yang masuk gitu, itu akan dicek. Oh, ini sebenarnya positif, oh ini sebenarnya negatif kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian sentimen analisis, kita harus punya dataset dulu. Datasetnya biasanya beberapa banyak ulasan gitu ya. Kalau mesin learning bisa 1000, 2000, tapi kalau kita menggunakannya deep learning itu biasanya 5000 ke atas gitu. Jadi kalau kita menggunakan deep learning, datanya itu butuh banyak, tapi mesinnya itu akan berperforma lebih baik gitu. Itu untuk sentimen analisis. Kemudian bisa nggak kita melihat apakah termasuk keluhan ataukah saran? Bisa. Tergantung kita melatihnya apa. Jadi ketika dilatih itu kan sudah ada labelnya. Ketika labelnya adalah ini keluhan, ini saran, ini keluhan, ini saran. Ya berarti nanti ketika mesinnya udah jadi, modelnya udah jadi, berarti nanti ketika dikasih suatu komentar atau suatu ulasan, nanti dia mengklasifikasinya keluhan atau saran kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sama aja ketika kayak waktu kecil kita diajari hal yang positif itu seperti apa, hal yang negatif seperti apa. Nah, ketika kita umur 6 tahun misalnya, ketika ada orang mencuri, oh kita tahu nih itu negatif. Ketika ada orang berbagi, oh kita tahu nih itu hal yang positif gitu. Nah, sama aja ketika kita mau melakukan analisisnya berupa saran atau keluhan, berarti label yang kita ajarkan ke mesin learning atau ke deep learning-nya itu ya label keluhan dan saran gitu. Kira-kira begitu? Oke, mungkin sudah jelas ya Kak Nika ya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin boleh bertanya di kolom chat lagi ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Sophie Nurhidayanti. Bu, saya ada plan ingin membuat sentimen analisis terkait hate speech. Kiranya Bu setelah melakukan sentimen analis, baiknya langkah selanjutnya bagaimana ya Bu? Apakah hanya melakukan analisis saja atau bagaimana Bu? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Untuk Sophie ya, tadi kan sebenarnya kan sentimen analisis yang berkait hate speech itu kan tinggal labelnya hate speech atau no hate speech. Berarti misalkan kamu kasih label 1 itu untuk hate speech, yang tidak hate speech itu 0 misalkan gitu. Itu tadi ya berdasarkan datasetnya itu dilabelinnya apa nih. Kalau dilabelinnya hate speech dan non hate speech ya berarti nanti
akan divalidasi dengan head speech dan non head speech. Nah, sebenarnya sentimen analisis yang sering terjadi adalah hanya membuat modelnya saja. Namun sebenarnya sentimen analisis ini akan powerful ketika model tersebut kita gunakan, misalkan sebut saja di website gitu ya. Kita taruh model tersebut di website, kemudian kita akan melakukan tarik data otomatis ya, atau melakukan crawling data otomatis atau scraping data otomatis dari dari website tertentu. Nah, nanti bisa melakukan analisisnya per periode. Jadi analisisnya, karena disebutnya analisis, maka seharusnya hasilnya juga kan hasil analisis ya. Jadi bisa per periode, misalkan per hari, per hari kita tahu nih head speech-nya ada berapa. Per hari atau misalkan per minggu head speech ada berapa, yang Twitter yang no head speech ada berapa. Terus misalkan per bulan, misalkan itu jadi kayak dashboard gitu. Ujungnya tuh sebenarnya ujung dari analisis sentimen itu, kalau yang bagus itu ujungnya adalah modelnya terimplementasikan dan bisa ditampilkan analisisnya di dalam bentuk dashboard. Per hari, per minggu, misalkan suatu tokoh gitu ya. Tokoh A ini turun nih sentimennya tuh banyak yang negatif nih. Otomatis nanti tokoh tersebut coba nih bikin program apa ya, misalkan kampanye apa. Coba dievaluasi. Oh, ternyata setelah ada program kampanye dan lain-lain itu opini masyarakatnya jadi lebih banyak yang positif daripada negatif di bulan berikutnya. Gitu-gitu. Jadi baiknya analisis sentimen itu nanti bentuknya adalah dashboard atau report gitu, report per periode gitu. Itu Reza. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Kak Sofi ya, mungkin kalau masih belum jelas mungkin boleh ditanyakan kembali ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah ada ya Bu. Iya. Mungkin dari Kak Rusman Ridwan Raja. Izin tanya Bu, dalam jurnal saya sering lihat true or false positif di confusion matrix. Apa kaitannya dengan sentimen analisis Bu? Oke. Boleh langsung dijawab nih Bu. Ya. Rusman, untuk yang confusion matrix itu adalah metode untuk menentukan akurasi, untuk menentukan performa dari model yang sudah dilatih. Jadi true false ini itu adalah hanya mekanisme saja, mekanisme ketika mesin itu sudah dilatih, mesin itu akan memiliki performa seperti apa sih, gitu ya. Nah, cara mengukur performanya adalah dengan confusion matrix. Jadi confusion matrix itu kan kalau teman-teman lihat ada tabelnya, kalau confusion matrix itu 2 kelas. Jadi setelah mesin itu dilatih, si machine learning atau deep learningnya sudah dilatih, maka dia akan dites, ya, diuji, akan masuk. Nah, data uji itu kan kita tahu nih, data uji itu sudah dilabeli, data uji positif, data uji negatif. Nanti dari data uji tersebut masuk ke model yang sudah belajar. Oh, ternyata di datanya saya itu positif, di labelnya itu positif, tapi masuk ke model belajar itu negatif. Oh, berarti dia masuknya ke true false, benar tapi ditebaknya salah. Oh, ternyata dia labelnya positif, kemudian masuk ke model yang sudah belajar, itu dihasilkan positif. Oh, berarti dia masuk ke positif yang true, ya, karena true positif, karena benar nih, benar dan positif kayak gitu. Nah, itu bagian dari pengujiannya saja, tidak berkaitan sentimen analisis. Sentimen analisis itu sebenarnya bagian dari text classifier, ya, text classifier atau text classification, pengelompokan teks. Pengelompokan teks bisa untuk sentimen positif, bisa untuk sentimen negatif,
Tadi pengelompokan teks bisa untuk head speech, no head speech. Pengelompokan teks bisa untuk berita olahraga, berita teknologi, berita bisnis, dan lain sebagainya. Pengelompokan teks bisa berupa tadi ya, keluhan, saran, tergantung yang dilabelinnya itu, datasetnya itu apa. Yang diinginkan itu mengklasifikasikan teks apa saja. Gitu. Kalau sentimen analisis ya berarti mengklasifikasikan teksnya positif, negatif, netral. Atau bisa juga sentimennya cukup negatif dan positif aja. Itu. Sebenarnya sentimen analisis adalah text classification. Cukup, Reza. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sudah sangat jelas ya Kak Rusman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di kolom chat. Nah, ada satu lagi nih Bu, pertanyaan dari Kak Riki Indra Gunawan. Izin bertanya Bu, berarti speech recognition itu termasuk cabang dari NLP ya Bu? Dan juga berarti memungkinkan juga apabila teknologi OCR digabungkan dengan NLP itu ya? Boleh dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Diki. Head speech termasuk cabang NLP, iya betul. Karena head speech itu kan berbasisnya teks. Teks itu kan bahasa alami. Tadi kita bahas, kenapa di awal kita bahas mengenai bahasa alami itu apa? Adalah bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ya, itu disebutnya bahasa alami tuh. Nanti bahasa alami ya ada banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena head speech di sini yang digunakan itu adalah teks gitu ya. Teksnya itu ada speech-nya nggak sih? Teksnya itu termasuk head speech bukan gitu ya, atau perkataannya itu termasuk head speech bukan, itu bagian dari natural language processing gitu. Karena kan itu bahasa. Nah, kemudian memungkinkan nggak kalau teknologi ini, kalau NLP digabungkan dengan teknologi OCR, ya, OCR, Optical Character Recognition. Kalau Optical Character Recognition itu lebih ke image processing-nya. Kenapa? Karena dia hanya mengenali karakter, tapi tidak berkaitan tata bahasa, bahasanya kalau kita ada bahasa hate speech, ada bahasa positif, ada bahasa negatif, ada bahasa misalkan kita bertanya sesuatu, misalkan kita bertanya apa kabar, dijawab baik gitu ya. Itu kan tata bahasa tuh. Tapi kalau OCR itu hanya mengenali karakternya, bukan bahasanya. Sehingga biasanya OCR itu lebih banyak dipelajari di image processing. Itu Reza, terima kasih. Terima kasih Bu jawabannya. Gimana Mas Rizky, udah jelas ya jawabannya? Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Untuk waktunya masih ada ya Bu? Ya, nanti kita sampai jam 11. Kalau misalkan masih ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu. Teman-teman boleh ya yang ingin bertanya atau mengajak diskusi ya Bu tentang topik-topik tentang NLP ya. Ya sebenarnya mungkin tadi saya agak kelewat ya berkaitan teks klasifikasi. Biasanya teks klasifikasi itu juga melakukan klasifikasi hoax ya, hoax non hoax gitu ya, atau biasanya clickbait, judul-judul itu diklasifikasi mana yang clickbait, mana yang enggak. Itu juga NLP, itu juga berbasis NLP. Jadi di society itu sangat banyak sebenarnya yang digunakan bidang NLP. Ketika kita mau tahu berita itu hoax atau enggak, itu juga bisa menggunakan riset NLP. Terus tadi clickbait kan biasanya kan kalau kita lihat itu judul-judul yang clickbait atau bukan, itu bisa dianalisis menggunakan NLP juga.
Terus klasifikasi yang lain tadi ya, hate speech, kemudian ada detek sarkasme, itu juga bagian dari natural language processing. Mungkin teman-teman lebih banyak ini ya, tadi ya, hate speech atau bukan, terus kemudian apa yang tadi, clickbait yang biasanya juga sering digunakan di penelitian NLP. Jadi ketika melihat judul, kita bisa melakukan klasifikasi judulnya itu clickbait atau bukan. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, atau teman-teman juga bisa speak up juga. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, silakan ya. Bisa raise hand langsung atau bertanya di kolom chat. Atau kita tunggu sampai jam berapa nih Bu? 3 menit lah ya Bu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan nih Bu, satu dari ada satu pertanyaan nih Bu dari Kak Sophie nih, Kak Sophie Nurhidayanti, izin bertanya Bu, untuk penerapan NLP di bidang industri dengan NLP yang dipelajari saat di akademik, perbedaannya seperti apa ya Bu? Perbedaannya antara NLP di industri dengan yang di akademik. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau perbedaan ini ya, apa namanya, tidak jauh gitu. Cuma memang biasanya kalau akademik itu nggak hanya di NLP ya, di hampir semua bidang AI gitu ya. Itu tuh biasanya tuh di akademik berbicara tentang model ya, sampai ke arah model-model gitu ya. Tapi sebenarnya di industri gitu ya, dia butuhnya itu applied AI ya. Maka sekarang muncul booming applied AI, AI yang diterapkan gitu. Apapun bidang AI-nya ya, entah itu image processing, NLP dan lain sebagainya. Jadi banyak yang di akademik itu hanya berorientasi model, tapi sebenarnya di industri itu membutuhkan yang sudah jadi nih, yang sudah bisa langsung digunakan, diterapkan gitu. AI yang benar-benar diterapkan. Kalau misalkan NLP yang di industri, biasanya itu yang tadi ya, yang periodiknya itu ada, jadi berupa report, bukan hanya sebatas model kayak sentiment analisis produk misalkan, itu juga biasanya berupa report. Terus kayak chatbot dan lain sebagainya itu kan jelas ya bentuknya aplikasi
kayak customer service, virtual assistant customer service dan lain sebagainya juga itu jelas yang bentuknya sudah dalam bentuk aplikasi. Juga mungkin kalau di ini ya, di industri media ya, di industri media news online gitu, itu biasanya saya lupa tadi mention ada juga untuk text correction ya. Jadi tata bahasanya sudah benar atau enggak, terus kemudian misalkan ada kata-kata yang tidak terdetek di kamus bahasa Indonesia itu akan terdetek kayak gitu. Itu juga text analysis atau text correction ya, auto correction itu juga bagian dari NLP. Mungkin itu sih perbedaannya, Sophie. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya lagi mungkin, atau ada yang mau didiskusikan? Dari Kak Eka Wulan Yunita nih Bu. Pertanyaannya, rekrutmen online juga termasuk NLP di bidang industri ya Bu? Rekrutmen online-nya yang seperti apa nih? Kan kalau hanya submit data dan lain sebagainya ya tidak ada analisis teksnya, tidak ada analisis bahasa. Mungkin dari siapa tadi yang bertanya, Eka Wulan bisa memperjelas proses. CP Bu. CP. Kan kalau misalkan CV sekarang sudah untuk risam CV sekarang bisa lewat digital, yang dimana kita kata kunci dari CV itu sudah terdeteksi di HRD-nya. Apakah itu termasuk NLP? Putus-putus ya. Mungkin boleh diulangi lagi Kak Eka. Ya, yang saya maksudkan itu ketika CV resam online itu loh, Miss. Oh iya. Ya. Yang dimana katanya itu yang didetek itu adalah kata kunci dari CV yang kita apply sebagai salah satu persyaratan yang akan diterima oleh HRD-nya. Seperti itu, Miss. Oh iya, betul. Oke, paham. Jadi itu semacam kayak teknik filtering kolaboratif atau filtering teks gitu ya, sehingga sesuai dengan request atau permohonan atau spesifikasi dari HRD-nya gitu ya. Yaitu kalau di bagian itu untuk men-searching CV yang sesuai atau rekomendasi berdasarkan kemampuan atau rekomendasi CV ya, berdasarkan CV itu bisa salah satu termasuk dari NLP itu. Terus sekali. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Kak Eka-nya udah jelas jawabannya Kak Eka? Atau masih ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Iya jelas, terima kasih Miss. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Kak Gemilang. Bu, apakah memungkinkan untuk adanya perkembangan AI pada NLP tanpa adanya campur tangan manusia sama sekali? Menarik pertanyaannya. Menarik. Sebenarnya kalau kan kalau yang sekarang berkembang itu kan mesinnya itu kita kasih data untuk dipelajari gitu ya. Kalau teman-teman, kalau saya suka nonton film, saya lupa judulnya kalau nggak salah, Transcendence kalau nggak salah, dan di situ tuh benar-benar si komputernya itu powerful sekali karena dia dapat pengetahuan dari profesor yang membuat dirinya dia gitu ya, sampai
sampai membuat kerusakan dunia lah, karena sepinter itu dia bisa mempelajari banyak hal lewat internet. Nah, sebenarnya bisa juga apa ya, AI itu berkembang atau NLP itu berkembang ya, si model ini berkembang tanpa campur tangan manusia itu dengan cara kita selalu mengkolek data dan mengupdate datanya. Seperti yang dilakukan oleh Google ya. Jadi Google itu algoritmanya atau mekanismenya dia melakukan Google Translate. Kalau teman-teman dulu zaman saya 2010 kuliah gitu ya, Google Translate itu masih carut marut gitu, masih jelek gitulah translate-nya. Kalau per kata itu bagus, tapi ketika kalimat itu jelek. Nah, si Google ini itu dia karena banyaknya data di internet yang pasti jelas itu bisa diakses ya oleh Google. Nah, dia tuh banyak narik data bahasa Inggris banyak, sehingga data yang kemudian dia tarik itu kemudian dia langsung latihkan ke mesin translatornya gitu, sehingga translatornya itu semakin pintar gitu. Jadi itu kayak sebenarnya campur tangan manusia di awal, tapi dengan mekanisme itu dia akan menjadi lingkaran rutin gitu. Oh, ketika ada data, tarik, diajari lagi mesinnya, tarik, diajari lagi mesinnya, tarik, diajari lagi mesinnya gitu. Sama kayak misalkan seorang manusia dari kecil cuma diajari nama-nama hewan, nama-nama buah gitu ya. Kemudian diajari sifat-sifat air, sifat-sifat batu, misalkan gitu ketika di SD gitu ya. Kemudian diajari apa lagi gitu. Jadi kayak di awal memang ada mekanisme sehingga itu apa ya semi campur tangan manusia lah, tapi itu semakin banyaknya data akan semakin pintar. Itu diterapkan sama Google. Gitu sih, Gemilang. Oke, terima kasih Bu. Berarti dalam perkembangannya tetap harus ada campur tangan manusia ya Bu? Iya, di awal mekanisme itu yang membentuk manusia. Cuma pada akhirnya dengan mekanisme tersebut, mesinnya kan akan bekerja sendiri untuk belajar. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Kak Gemilang ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi lah, didiskusikan. Atau teman-teman yang lain ada muncul pertanyaan baru gitu. Baik Bu, saya sudah paham untuk buatan dilakukan oleh manusia. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan yang mau diajukan atau yang mau didiskusikan. Ya. Tadi kita sampai jam 11 ya Ibu ya? Iya. Oke, mungkin dari teman-teman kalau tidak ada lagi nih yang ingin ditanyakan dan jam sudah jam 11 juga, atau mungkin dari Ibu Intan ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri webinar pada siang hari ini. Iya baik, sebenarnya teman-teman kesimpulan di Natural Language Processing for Building Smart Society 5.0 ini adalah bahwa perkembangan natural language processing itu sangat pesat dengan tadi ya, dengan teknologi yang mendukungnya, baik dari algoritma machine learning dan komputasi yang semakin cepat juga. Nah, di sini perkembangan bahasa, kemudian sekarang saya akan mengakhiri ini dengan ini ya, future teknologi di NLP. Sekarang bahasa itu ada banyak, bahasa-bahasa formal per masing-masing negara tentu sudah sering dianalisis menggunakan natural language processing. Nah, sekarang teknologinya itu atau arah risetnya itu sudah mulai ke bahasa lokal, mungkin ke bahasa Jawa, ke bahasa Sunda, ke bahasa
Batak misalkan dan lain sebagainya. Jadi bahasa-bahasa lokal pun sekarang mulai diteliti. Dan pada akhirnya itu juga sebagai pelestarian bahasa supaya bahasa itu tetap ada. Itu adalah peran dari NLP di Smart Society ya. Jadi kan apa tuh namanya, slogan dari Smart Society 5.0 itu kan sustainability nih. Nah, bahasa lokal juga pada akhirnya ingin dilestarikan melalui NLP itu sendiri gitu. Itu sih terakhir dari saya. Teman-teman bisa saya hanya pemantik saja mengenai NLP ini. Teman-teman bisa belajar dari banyak sumber, dari banyak literasi, baik literasi yang berupa teks, video, film, dan lain sebagainya. Saya rasa sekarang literasinya itu banyak beragam variasinya, sehingga teman-teman bisa gampang gitu ya belajar tentang NLP ini. Itu terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Bu untuk materinya hari ini. Mungkin teman-teman yang masih penasaran ya tentang NLP ya, mungkin boleh hubungi Ibu melalui LinkedIn ya Bu? Ya, LinkedIn bisa lewat via email juga bisa. Tadi saya ada share note beberapa. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sekian untuk webinar pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di webinar pagi ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Intan. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya.